Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman, peserta Abdimas kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Gunawan T, PhD. Saya dosen arsitek dan juga ketua tim Abdimas kita hari ini. Kita akan masuk ke pembekalan. Saya juga sadar teman-teman ada yang terlambat dan nanti Pak Iman juga salah satu dosen yang akan membantu saya dalam pembekalan akan menyusul karena kemungkinan juga terjebak macet. Saya mengerti, hanya mohon nanti kalau bisa teman-teman yang terlambat juga diingatkan untuk lihat rekamannya YouTube besok ya. Besok saya pasang di YouTube atau malam ini dipasang, mungkin besok wajib menonton juga kalau ada yang terlambat ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam acara, kita satu dalam doa. Saya silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan berdoa secara Kristiani. Tuhan, terima kasih atas kesempatan malam hari ini kami boleh mulai pembekalan Tuhan, Abdimas. Tuhan berkati pimpinan saya dan Pak Iman Subekti yang akan memimpin acara ini. Tuhan, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan untuk melayani teman-teman di SLB, YPAB, Siswa Budi, dan Taman Bacaan Masyarakat Cinta Baca. Tuhan pimpin supaya acara pembekalan ini juga bisa maksimal dan rekan-rekan yang dalam perjalanan terjebak macet menuju ke rumahnya juga bisa ikut Tuhan walaupun terlambat. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Mike Klein dan Brian, Ketua Hima. Oke, nggak masalah. Yang satu device nggak masalah. Nanti masuk, kita ada registrasinya ini aja ya di form absensi kemarin, nanti di akhir. Jadi harap jangan meninggalkan acara sampai akhir karena wajib pendaftaran jadwal. Jadi pendaftaran jadwalnya jadi registrasi. Jadi nggak masalah satu device atau dua atau masing-masing satu orang, kami nggak masalah. Nanti mungkin harus on cam ketika panitia minta ada publikasi, ada ini ya di setelah Pak Iman Subekti memberikan pengarahan, nanti mohon kita on cam sebentar, setelah itu baru tanya jawab ya. Oke, ada mungkin saya langsung ini ya, izin Michaelin lagi di jalan ya, nggak apa-apa. Kalau lagi susah nggak apa-apa, chat aja nggak apa-apa, boleh. Oh ya, oke. Izin Michael sama Brian ya. Saya nggak pakai kata sambutan panjang-panjang ya. Jadi langsung kita menyingkat waktu. Biasanya saya 1 jam rapat tank. Kita hari ini mulai 6.39 ya. Jadi berarti 1 jam selesai. Oke, saya izin sharing. Terima kasih untuk teman-teman untuk sudah sudah ikut di Abdimas kita ya. Ini kelihatan ya, Vina atau Valeri kelihatan ya. Oke, nama Abdimasnya adalah Abdimas Kreasi Arsitektur dan Matematika ya. Jadi sebentar nih, kok ini ya, sebentar ya. Ini bisa terlihat ya kayak gini ya. Ternyata saya harus bisa terlihat. Oke, thank you Win. Kendalanya adalah saya harus mengizinkan sambil mengoperasikan. Atau gini, sebentar saya stop dulu deh. Valerie, boleh di-share aja, Val? Ya, sebentar, Pak. Ini saya ribet deh, soalnya mengizinkan terima orang sambil presentasi. Nggak apa-apa pakai PDF yang saya download. Buat teman-teman yang baru bergabung 2 hari yang lalu, mungkin baru tahu, materinya saya sudah share ya di WA broadcast. Ya, oke. Ini adalah materi kita, jadi judulnya Abdimas Kreasi Arsitektur dan Matematika, mengenal landmark Kota Surabaya. Sebenarnya sih arsitekturnya dan matematikanya bisa dibilang matematikanya lebih banyak kali ini ya. Jadi kita 60% itu matematika atau 70% matematika, 30%-nya arsitektur.
Kenapa arsitektur sama matematika? Karena saya dari dosen arsitektur, jadi saya bikin materi untuk arsitekturnya, sementara ada Pak Iman Subekti dari tim PGSD ya. Jadi kita kerjasama antara arsitektur, PGSD, sama perpustakaan sebenarnya. Ya. Terus ini juga kita juga ada Budian ya. Nanti timnya nanti yang hari Sabtu itu ada Budian. Jadi kita akan berkolaborasi dengan perpustakaan namanya Cinta Baca ya. Jadi itu mungkin seperti itu. Oke, next. Oke, ini informasi kegiatannya nanti kalian bisa PDF-nya bisa dibaca di materi yang saya share kemarin ya. Jadi kalau buat teman-teman yang telat masih mungkin YouTube sama ininya nanti mungkin harus dilihat ya, soalnya masalahnya saya minta untuk memahami dulu sebelum turun, terutama untuk panitia inti saya ya. Tapi nggak masalah kan, panitia inti juga sudah dapat pengarahan 2 minggu yang lalu ya, jadi harusnya nggak masalah. Anggota Abdimasnya ada Budian Wulandari, Pak Iman Subekti, kemudian dari Hima Arsitek, Hima Atra, Meiklen, dan jajaran, kemudian Hima Gudatra ya, Brian dan jajaran. Oke. Jadi untuk rekan-rekan kalau ada masalah juga bisa email saya atau follow di Gunte ITB 2012 untuk informasi, dan Gunte itu email saya gunte@petra. Next. Struktur presentasinya ini aja. Sorry turun. Oh sudah ada betul. Ke metode Abdimas saja dulu ya. Soalnya metode teori multiple intelligence nanti bisa dibaca sendiri ya. Metode Abdimasnya kita ngapain sih nanti ya. Nah, next. Metode Abdimasnya gampang kok ya. Nanti ada koordinator inti. Saya ada sekitar 6 atau 7. Kita akan mengatur acara kita di 3 tempat ya. Jadi tempat pertama SLB YPAB, tempat kedua SLB Siswa Budi, yang ketiga adalah SLB Taman Bacaan Cinta Baca di Sidoarjo. Nah, waktunya nanti saya bagikan terakhir karena jadwalnya masih kita fixkan dulu sebentar ya. Yang jadi masalah itu adalah ada SLB yang minta hari Rebo, sementara nggak bisa atau teman-teman arsitektur dilarang. Pak Iman sudah ya. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore. Oke, saya selesaikan sebentar ya Pak ya. Setelah ini Bapak memberikan materi jam 7 mungkin ya Pak ya. Ya baik. Ya, makasih Pak. Terima kasih banyak. Terus nanti kita ada kata sambutan dari saya atau Pak Iman atau Budian ya. Terus foto bersama, kemudian membaca buku bersama. Ini kemungkinan kalau ada di TBM itu kemungkinan akan ada permintaan membaca buku bersama. Tapi kalau nggak di TBM kita kemungkinan langsung ke nomor 4 ya. Interaksi dengan siswa disabilitas atau pengunjung TBM gitu ya. Kalau siswa disabilitasnya ada 2 tipe disabilitas, ada banyak tipe disabilitas. Yang YPAB itu disabilitas netra atau tunanetra gitu ya. Teman-teman tahu ya yang buta di istilahnya. Kalau kita disebutnya tunanetra atau disabilitas netra, ada satu lagi disabilitas tuli, grahita, sama saya kurang detail ya, tapi pokoknya ada tuli dan ada grahita. Nah itu ada 2 yang di SLB Siswa Budi. Kemudian yang pengunjung TBM ini anak-anak, kita belum tahu spektrum disabilitasnya, tapi kemungkinan besar anak-anak yang biasa ya. Kemudian ada pembagian atau ada arahan seperti ini ya. Jadi bidang datar dan bidang ruang, terus pertambahan pengurangan, ini materinya nanti Pak Iman dan saya akan menambahkan lebih detail. Kemudian mendongengkan tentang landmark Kota Surabaya ya. Ini sebenarnya untuk yang disabilitas netra kemungkinan hanya yang bidang datar dan pertambahan dan pengurangan. Karena yang landmark ini
kami belum selesai alatnya untuk peta timbul atau materi timbul disabilitasnya ya. Oke, next, Valeri. Jadwalnya ini yang kira-kira seperti ini. Tapi saya melihat barusan di jadwal yang saya sudah plot, itu ternyata Rebo itu banyak yang kosong. Jadi nanti mungkin setelah Pak Iman Subekti, nanti kita ada tanya jawab dan langsung mengatur penjadwalan yang hari Rebo dulu. Kalau bisa hari Rebo dulu dipenuhi, kemudian Jumat dan Sabtu baru sisanya. Harap teman-teman tidak menghapus formnya, kita nanti pakai Google Excel gitu ya. Jadi Excel jangan saling menghapus orang lain ya, hanya boleh mengisi saja. Dan juga beberapa masih di lock karena kemarin diprioritaskan untuk teman-teman dari PGSD ya, karena yang kemarin dibuka PGSD dulu, baru yang PGSD dan lain-lain baru arsitek. Karena arsitek hanya boleh Jumat dan Sabtu. Next. Terus metode pengabdiannya kira-kira nanti seperti ini. Ini alat yang sebelah kiri ini kita sayangnya kita nggak akan mengajarkan tentang rumah ya, karena biasanya tahun lalu kita mengajarkan pakai rumah yang sehat dan sebagainya, tapi tahun ini kita fokus ke matematikanya 70%. Jadi yang sebelah kanan yang kita akan coba ajarkan ini alat matematika untuk tunanetra. Jadi di atasnya ada timbul angka normal ya, angka biasa. Kemudian bawahnya ini ada braille-nya. Nanti saya dan tim sudah menyiapkan. Jadi saya dan panitia inti sudah menyiapkan. Teman-teman hanya membawa ya, maksudnya membantu di lapangan ya, gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga yang sifatnya bisa melihat ya. Nah, kalau bisa melihat nanti kita akan kasih kayak soalnya gitu ya. Next, Valerie, dipercepat aja Valerie. Nah, ini yang di TBM kemungkinan akan berhitung juga, tapi berhitung sambil mewarnai. Nah, nanti saya coba jelaskan. Nah, ini kemudian aktivitas acaranya. Ini TBM Doli, tapi kita mirip lah. Jadi walaupun suasananya berbeda, tapi kira-kira nanti seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini alatnya nanti ya seperti ini. Saya nggak akan jelaskan detail, tapi kira-kira pertambahan. Kemudian di bawahnya ada braille-nya, jadi teman-teman juga ikut belajar gimana cara baca braille ya. Silakan nanti mencoba. Next. Ini contohnya, sebenarnya ada videonya, tapi karena ada kendala, kita nanti videonya videonya saya sudah share di ini ya, di grup ya, di WA Blast. Yang kemarin malam saya sudah share videonya, itu bisa ditonton aja setelah acara ya. Next. Nah, ini kalau akuntansi, tapi kita kayaknya nggak sampai materi akuntansi, atau saya akan mencoba materi ini, tapi teman-teman tidak ikut. Next. Nah, ini videonya sih gampang, nanti aja. Next, sama sih. Nah, ini yang bidang datar dan bidang ruang. Alatnya sedang kami buat, jadi ini foto yang masih foto lama, tapi kira-kira nanti seperti ini ya. Teman-teman akan meraba, kemudian nanti akan dijelaskan, misalnya, oh ini apa gitu ya, bangun segitiga, bidang segitiga, terus kemudian ada yang jajaran genjang dan sebagainya. Nanti Pak Iman bisa membantu ya. Next. Nah, ini kira-kira yang merabanya nanti sebenarnya ada videonya juga, bisa dilihat di video yang saya bagikan. Ini karena banyak yang di jalan atau banyak yang lagi hujan, saya nggak putarkan videonya. Ini juga masih membuka orang-orang yang join, ternyata banyak juga yang telat join. Next. Nah, ini mungkin yang ini saya belum konsultasi dengan Pak Iman, tapi mungkin salah satu membuat menarik itu ya adalah kita berhitung, tapi ada mewarnainya. Jadi mungkin anak-anak yang di TBM itu nggak hanya ayo 1+2 gitu ya. Nanti mungkin bisa jadi juga ini alternatif yang saya berikan Pak Iman. Nanti kalau teman-teman Pak Iman ada materi atau teman-teman ada materi yang dari PGSD, bisa dimodifikasi ya, nggak harus pakai ini. Oke, next.
Nah, ini yang landscape landmark, mungkin hanya sekilas saja. Jadi ya nanti teman-teman yang arsitek mungkin bisa membantu cerita gitu ya. Tim inti sedang menyiapkan materinya. Jadi ada 5 bangunan, Masjid Agung, ini Siola, ini Tugu Tugu Jalseva Jayamahe, kemudian ada Surabaya sama Tugu Bambu Runcing gitu ya. Next. Ya ini hanya cerita aja sih, mungkin terakhir. Ada ini Masjid Agung gitu ya. Nanti kira-kira seperti ini Anda coba ceritakan dari materi kami atau dari Wikipedia, terserah. Bisa di-search sendiri juga. Next. Ada koor-koor yang sedang menyiapkan ceritanya, tapi kalau teman-teman yang peserta biasa, oh ya teman-teman peserta biasa harus ikut inisiatif ya untuk maju jadi MC, maju jadi mengisi acara, terus ikut dongeng, ikut leading ya, ikut membantu, terus juga nanti ditugaskan mendampingi 2 sampai 3 siswa atau TBM, pengunjung TBM. Next, ini Siola. Ini bangunannya Pemda. Ini Jalsveva Jayamahe, Monumen Jalsveva Jayamahe. Kita juga akan coba ceritakan sejarahnya. Next. Kami sedang menyusun juga, ini yang Surabaya. Sebenarnya kami sedang menyusun juga materi timbul. Cuman ternyata waktunya belum selesai dan juga ada masukan harusnya bentuknya 3 dimensi. Nah, ini kan susah ya. Kalau bikin Surabaya ini tapi 3 dimensi kan kami juga masih kesulitan. Yang sudah saya siapkan sebenarnya materi bambu runcing tapi 2 dimensi. Nah, ini masih kita proses, ternyata nggak selesai tepat waktu. Next. Mungkin di tahun depan kita akan coba adakan lagi karena biasanya 1 semester kita mengadakan 1. Oke, next. Selesai ya? Oke, ke bawah. Oh ya, satu lagi. Turun terus. Oke. Kak, sebenarnya ada masalah juga dengan persyaratan Abdimas ya. Persyaratan Abdimas teman-teman itu harus 4 jam. Jadi 4 jam bertemu dan membantu dan bertemu teman-teman disabilitas di YPAB atau di TBM. Yang jadi kendala adalah kalau 4 jam ditahan di YPAB atau di Siswa Budi atau di ini akan sangat sulit karena teman-teman YPAB dan Siswa Budi juga punya kegiatan yang lain. Jadi saya sudah konsultasi dengan LPPM. Tekniknya gimana? Nanti akan ada pembagian materi yang harus diketik. Ya, pengetikannya bisa pakai software AI dulu atau ditarik pakai AI. Nanti kalian bisa nanti mungkin kalau ada yang bingung pada saat ketemu nanti saya coba ajarin pakai Envision.ai gitu ya. Tapi tetap harus diketik ulang, harus dirapikan lagi pakai laptop gitu ya. Next, coba. Nanti Valeri sedang menyusun pembagian foldernya. Mungkin minggu depan teman-teman bisa mulai. Nanti kita di WA broadcast. Saya minta maaf Pak Iman belum saya masukin ke WA broadcast kami karena kemarin takut ganggu. Ini adalah pokoknya materinya harus diketik dalam bentuk Word ya. Jadi harus dalam bentuk Word, bukan PDF tapi Word ya, file Word. Kemudian harus nanti akan dibacakan. Jadi ini contohnya di komputer di perpustakaan, kita sudah punya speaking komputer. Nanti jadi teman-teman akan ikut membantu pengetikan ini ya. Pengetikannya jumlahnya cuma 5 lembar, 5 sampai ada yang agak banyak 10, ada yang sedikit 5 karena beberapa itu banyak gambarnya. Jadi kemungkinan bisa kalau banyak gambarnya dia mungkin 10 lembar. Tapi kalau sedikit gambarnya atau daftar isi aja dia mungkin 10 lembar, tapi kalau banyak kontennya dia 5 lembar, 5 sampai 6 lembar. Next. Ini saya juga nanti akan berikan buku panduan untuk mengajar disabilitas kalau misalkan diperlukan. Next. Sorry, memang belum diupload. Sorry. Ya, memang setelah ini nanti akan saya upload. Ini video komputer yang sebenarnya ada videonya tapi kita nggak putar. Tapi jadi di perpustakaan teman-teman ya sudah ada speaking komputer di sudut special cornernya, special user corner ya. Itu bisa diakses juga. Next.
Oh, ini videonya udah nggak apa-apa. Next, terakhir. Oke, mungkin kesimpulan aja bahwa oh ya, nanti juga ada jadwal ya. Nanti setelah Pak Iman ya. Jadi kita nggak ngisi jadwal sekarang. Kita masih nunggu siapa rekan Ermira belum masuk. Panitianya belum masuk. Panitianya kejebak macet juga. Jadi harap sabar sebentar ya. Kita juga harus selesai sampai acara akhir ya. Jadi nggak boleh cuman ikut pembekalan terus absen terus tinggal kan. Jadi harus nonton sampai terakhir. Terus kemudian silakan menyelesaikan ini ketikannya boleh sampai April deh. Oke, kami tidak terlalu kejam. Sekalipun Abdimasnya sudah selesai di sebelum Lebaran, tapi kita masih membolehkan ketikannya sampai sampai April. Oke, next. Oke, mungkin terakhir aja. Ini juga harus motret. Jadi ini contohnya saya gitu ya dari PGSD tahun 2022 kita turun di Doli. Itu foto bersama anak-anak yang didampingi. Jadi satu orang satu. Mungkin kalau yang didampingi dua ya dua anaknya. Kalau didampingi anaknya satu ya satu gitu ya. Pokoknya satu orang satu mahasiswa satu anak atau dua anak tiga anak ya. Nanti kita akan izinkan atau link ini statusnya nanti akan saya share ulang deh. Ini mungkin ada satu dua yang salah karena berubah sekarang jadi PCU ya. Nanti fkip.pcu ya Pak ya. Mungkin nanti saya cek lagi Pak. Mungkin nanti saya konsultasi lagi sama FKIP ya Pak ya. Next, terakhir. Oke, nggak apa-apa. Sudah, itu terakhir. Mungkin pertanyaan nanti diberikan setelah Pak Iman. Jadi tanya jawabnya sekaligus ya. Boleh turunin aja Pak Leri. Avina? Udah. Nggak, udah stop aja. Kita akan memberikan kesempatan untuk Pak Iman Subekti berbagi dulu. Saya perkenalkan dulu Pak Iman Subekti, Master Pendidikan. Beliau adalah dosen dari PGSD, juga anggota dari tim Abdimas kami. Sudah 2 tahun ya Pak ya, kita bergabung ya Pak ya. Dan beliau ahli di bidang matematika, Pancasila dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau tadi materinya matematikanya ngajar gimana, nah itu lebih tepat Pak Iman yang sharing Pak. Jadi saya akan menyerahkan kepada Pak Iman dan teman-teman tolong diikuti sampai akhir ya, soalnya materinya sangat baik. Ya, terima kasih banyak Pak Iman. Monggo Pak, silakan sharing Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunte untuk kesempatannya. Teman-teman, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Iman Subekti dari FKIP ya, Prodi PGSD. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas atau saya akan sharing tentang bagaimana membelajarkan yang menyenangkan ya. Membelajarkan khususnya mata pelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, biasanya kan matematika itu banyak ditakuti gitu ya. Nah, teman-teman datang bisa memberi inspirasi. Jadi sangat penting sekali ketika teman-teman itu sebagai mahasiswa. Nah, ketika teman-teman datang itu kan nanti dalam Abdimas itu teman-teman sebagai guru gitu ya. Walaupun sebentar, tapi teman-teman kan mengajar di Abdimas itu. Ya. Nah, teman-teman dalam ilmu pendidikan biasanya memang disebut dengan fun learning ya. Fun learning itu pembelajaran yang menyenangkan begitu. Ya, fun learning. Nah, teman-teman mungkin supaya teman-teman ada aktivitas sebentar gitu ya. 3 bintang 5 itu berapa? 23. Nah, di sini kan berarti ada arti dari bintang itu apa? Kok bisa ketemunya 23? Mungkin ada yang bisa menjawab, saya kasih soal di bawahnya. Nah, kalau 3 bintang 5 itu 23, nah 7 bintang 2 berapa teman-teman? Tidak apa-apa, silahkan aja menjawab, salah tidak apa-apa. Roy, berapa Roy? Halo Roy. Apa Pak, kurang kedengaran Pak? Oke, ini berapa kira-kira? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Presentasi saya kelihatan. Mungkin itu Pak, mungkin yang atas
harus dikecilkan dan kiri juga harus dikecilkan Pak, soalnya agak kecil. Nggak kelihatan jelas ya berarti ya? Ini nggak bisa, ini Bapak slideshow ya, nggak bisa Pak tadi ternyata. Oh, slideshow-nya nggak bisa? Nggak bisa, mungkin dikecilkan aja Pak. Jadi saya barusan juga gitu, saya kecilkan aja di samping kanan itu ada, didorong aja Pak, bukan. Maksudnya didorong sama yang kiri juga. Yang kiri sudah cukup kok Pak, cuman tingginya mungkin kurang maksimal. Ya, makasih. Apanya yang didorong ya Pak? Ini kan nanti Nggak bisa slideshow Pak, ini barusan ini view-nya hanya biasa. Sebelah nggak bisa kanan, slideshow ya? nggak tahu Pak, ini saya ada trouble. Maaf Pak, motong. Tapi Iya. tadi sudah kelihatan, cuman belum diganti ke slide berikutnya. Jadi yang tambah-tambah tadi belum tampil. Oke, ya udah. Tapi sudah kelihatan tapi. Ini sudah kelihatan? Sudah terlihat Pak. Ya, Yang ini saya kasih slideshow kelihatan ya? kelihatan. Ini untuk slide berikutnya mungkin bisa di... Ini slide berikutnya kosong. Blank. Pak, jangan di full screen, Pak. Soalnya Bapak mungkin tadi share screen-nya window, bukan Oh. whole screen. Oh, harus. Ya, gini aja. Oh, berarti nggak bisa. Kalau bentar ya, saya pakai ini terus apa ya? Pakai window atau entire screen ya? Entire screen Pak. Entire screen kemudian PPT-nya dibuka slideshow gitu Pak. Nanti kami bantu. Iya. Oke. Nah, gini ya. Ya, siap-siap. Udah Pak, sudah. Oke. Siap. Baik teman-teman. Kelihatan ya, 3 bintang 5, 23. Nah, kalau 7 bintang 2 berapa ya? Ayo jawab aja. Roy. Roy berapa Roy? Roy menyimak? Halo Pak. Ya, kira-kira berapa? Salah enggak apa-apa. 14 Pak. 14. Oh, 15. Nggak tahu Pak. Oke. 5 bintang 10 berapa? Rumusnya ngikutin aja yang atasnya gitu. Yang lain, Reva, Olive. Halo Olive, Olivia Giovanni. Berapa nih? Ayo. Salah nggak apa-apa. Oh. 52 mungkin Pak. Oh, 52, 45 ketemunya. Kalau ini ada yang tahu sudah 3 loh, contohnya loh. Ya, oke. Ini ketemunya 28. Nah, ini ada rumusnya ya, teman-teman. Jadi kalau A bintang B itu rumusnya A ditambah 4B gitu ya. Jadi yang kanan itu dikalikan 4 ditambah yang kiri gitu. Oke. Ini untuk supaya teman-teman memperhatikan gitu ya. Berarti sudah siap memperhatikan presentasi saya. Oke, fun learning teman-teman ya. Nah, fun learning secara mudah saya sampaikan saja bahwa pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, bukan bagi guru loh ya. Kalau bagi guru itu mungkin tidak menyenangkan, tapi kita harus membuat anak-anak itu senang begitu ya. Bagi guru menyenangkan itu ya dikasih soal tinggal mungkin HP-an, tinggal chattingan gitu, itu menyenangkan bagi guru. Tapi di sini adalah menyenangkan bagi murid yang nanti kita akan ajar. Nah, dalam proses belajar itu teman-teman ada proses individual, ada proses sosial. Jadi nanti di samping dia belajar secara individual, dia berinteraksi. Pertama-tama pasti dia berinteraksi ketika mereka datang berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian mereka akan berinteraksi dengan guru. Nah, itu interaksi sosial. Kemudian tidak pernah berhenti. Artinya bahwa belajar itu sepanjang hayat ya teman-teman. Orang sudah kuliah pun selesai tetap dia akan belajar gitu. Dalam konteks anak-anak bahwa ketika dia ada di kelas ya jangan sampai dia itu tidak belajar gitu. Jadi tetap kita beri kesempatan mereka itu belajar. Jangan sampai mereka waktunya terbuang sia-sia, membangun dan bermakna. Jadi bahwa pembelajaran itu sesuatu yang meaningful gitu, yang bermakna. Jangan sampai pembelajaran itu enggak ada artinya, tapi ada maknanya begitu. Nah, dalam konteks matematika tentunya akan mudah sekali menemukan makna itu karena nanti angka-angka yang kita sampaikan ke anak-anak, penjumlahan, pengurangan atau perkalian atau bangun ruang, bangun datar itu akan membawa dia ke tahap-tahap selanjutnya ya, gitu. Nah,
Jadi ini semua kita create supaya menyenangkan, bagaimana proses individu menyenangkan, proses sosial menyenangkan, kemudian di situ dia harus terus belajar menyenangkan dan bermakna yang menyenangkan gitu. Ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman nanti di kelas ya atau di tempat di mana teman-teman nanti abdimas di sana, itu teman-teman bukan mengajar saja ya. Sebenarnya mengajar, kata mengajar itu kan teaching ya. Itu berpusat pada gurunya. Jadi teman-teman mungkin ngasih penjelasan materi A, B, C, D, E, bla 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 gitu ya. Nah, terus murid hanya melongo, melihat saja tanpa ada satu aktivitas. Nah, itu namanya guru sedang mengajar. Itu di awal-awal boleh, tetapi seterusnya harus ada proses learning-nya, pembelajaran, ya, di mana berpusat pada murid, berpusat pada siswa yang kita ajarkan. Jadi dia yang beraktivitas, teman-teman. Itu. Nah, sebagai guru dalam hal ini fasilitator, itu harus terus mendampingi, memantau, ya, jangan dibiarkan anak itu mengerjakan sendiri tanpa perhatian teman-teman. Ada sisi psikologis ketika murid itu ditinggal atau tidak diperhatikan guru sama diperhatikan guru itu lain, beda sekali. Mereka akan kepercayaan dirinya tumbuh ketika guru yang ada di dekatnya itu ikut berinteraksi. Misalkan di sini misalkan dia sedang bermain balok, menyusun gitu. Kemudian mungkin gagal gitu. Nah, kita harus memberikan semangat. Ayo disusun terus urutannya yang benar bagaimana. Nah, dicoba lagi begitu. Atau kalau mereka sedang mengerjakan mewarna, menggambar, kita kasih komentar-komentar, ya bagus, ya bisa diteruskan lagi. Coba mungkin gradasinya. Nah, tapi dengan bahasa anak-anak ya, paham atau tidak, misalkan mewarna, bahasa gradasi itu. Jadi ditekankan di situ ya. Jadi guru harus mendampingi sekalipun berpusat pada murid. Nah, fun learning itu mengaktifkan anak. Jadi mengaktifkan anak dan mengembangkan kreativitas anak. Dan itu akan menjadi sesuatu yang efektif. Jadi bukan guru yang aktif di dalam mencoba untuk dalam tanda petik memaksa murid untuk memahami suatu penjumlahan atau suatu perkalian. Tetapi biarkan murid itu mempunyai satu eksperimen sendiri ya, dia mencoba sendiri ya bagaimana ini bisa dilakukan dan menemukan hasilnya sehingga ada experience dari murid-murid itu ketika mereka belajar. Ya, itu sangat penting teman. Itu akan lebih efektif daripada kita mengulang-ulang terus, itu akan lebih lama. Yang terpenting teman-teman di sini bukan seberapa banyak materi yang harus dikuasai siswa. Seringkali itu guru gitu. Ini kok materi ini kurang ya, materi ini belum ini. Nah, sehingga terus saja ditabrak aja terus, tetapi kedalaman ataupun penguasaan murid itu enggak terjadi di situ. Ya, jadi jangan memaksakan bahwa ini dia belum selesai tapi masih ada materi yang lain. Terus itu belum tuntas dikasih yang lain. Nah, itu akan sangat tidak efektif untuk siswa gitu. Jadi lebih baik fokus pada satu dan siswa itu memahami, senang. Nah, mereka kalau sudah memahami, kita ganti ke yang berikutnya. Dan teman-teman harus ingat ya urutan dari proses-proses. Jadi kalau anak-anak itu memang masih belajar tentang penjumlahan, ya jangan langsung dikasih pengurangan. Ya, kalau muridnya itu belum belajar perkalian, jangan diberi pembagian. Jadi urutannya kan harus penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, baru nanti pembagian. Dan itu satu urutan, tidak bisa kita memberikan perkalian dulu. Ya, penjumlahan padahal belum diberikan. Perkalian itu kan penjumlahan berulang. Jadi harus perhatikan itu ya. Jadi tekan ilmu belajar yang bermakna, pengetahuan, keterampilan, sikap untuk hidup, ya ajarkan values juga ke anak-anak ya. Mungkin mereka mencontek kerjaannya temannya, nanti kita dorong dengan cara yang baik supaya dia mengerjakan sendiri, atau mungkin dia
meniru ketika mewarnai temannya warna apa ya, aku warna apa. Nah, itu coba ditanamkan supaya dia mempunyai satu prinsip pribadi ke anak itu ya, anak itu sendiri gitu. Oke, fun learning itu multi metode. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Kemudian ada multimedia. Multimedia di sini tidak selalu elektronik. Ya, alat-alat yang kita pakai itu sebenarnya juga media. Ya, banyak, bisa berupa gambar, bisa berupa tadi taktil kalau untuk yang SLB. Terus ada juga mungkin suara yang diperdengarkan dengan lagu. Teman-teman nanti bisa cari lagu yang berkaitan dengan matematika. Misalkan di awal diajak senam, tapi ada hubungannya dengan matematika. Ya, nah itu bisa juga, dan banyak lagi ya untuk multimedia. Praktik dan bekerja dalam tim. Nah, dicoba sesekali dibuat grup ya, untuk mereka bisa memecahkan masalah. Misalkan ini grup A, grup B, grup C. Nah, nanti gimana mereka bekerja kelompok gitu. Jadi tidak harus selalu individual teman-teman ya. Terus memanfaatkan lingkungan sekolah, itu kalau di sekolah ya. Misalkan di situ ada teman-teman memungkinkan lingkungan di situ apa yang bisa dimanfaatkan untuk sarana belajar ya. Itu kalau di tempatnya itu tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa ya apa, misalkan di situ ada bentuk buku, teman-teman mau kuis yang berupa lesan gitu ya, kuis ditanya gitu. Coba tunjukkan bentuk yang sesuai dengan 4 persegi panjang misalkan. Nah, mereka akan menunjukkan atau lari. Nah, itu salah satu memanfaatkan lingkungan sekolah. Multi aspek ya, ada logika, kinestika itu berarti dia ya tadi gerak, dia harus jalan, dia harus mungkin memegang apa sesuatu atau menggambar ya, mewarnai, melipat dan sebagainya. Ada estetika, ada etika. Estetika ini berkaitan dengan keindahan ya, mungkin kerapian dan sebagainya, jangan sampai kotor. Ada etika, sikap ya itu. Oke, nah ini beberapa contoh teman-teman ya. Kalau ini bangun ruang, kita bisa menggunakan, ini contoh saja ya teman-teman, ular tangga tetapi kita modifikasi, yaitu tentang bangun ruang. Nanti kalau teman-teman di tempat TBM sana anak-anak kecil ya, tentunya disesuaikan, diajak main ular tangga. Kalau teman-teman sempat membuat ini ya bagus sih. Misalkan diajak tentang penjumlahan, pakai ular tangga gitu ya bisa ya. Nah, bisa juga dengan mainan dadu gitu ya. Ini pakai dadu, mereka penjumlahan diajak melempar dadu, terus mereka menebak jawabannya berapa, jawabannya ada di dadu yang satunya gitu. Nah, ini bisa divariasi sehingga mereka senang ya. Gitu. Oke. Nah, ada juga menjodohkan seperti ini ya teman-teman. Saya kira teman-teman pernah sekolah SD, saya kira sudah terbiasa dengan hal ini. Apalagi generasinya teman-teman ya. Saya kira hal-hal seperti ini sudah tidak asing lagi. Cuman memang harus dipersiapkan dengan baik. Ya, juga itu memberi tanda supaya dia kreatif, dia berpikir ini apa dulu ya, ini apa dulu ya. Nah, begitu, berpikir kritis juga ya. Nah, ada juga tangram teman-teman. Nah, tangram ini sebuah puzzle ya. Ini kan semula persegi ini, dipotong-potong dalam beberapa bangun datar atau bidang datar, ada segitiga sama kaki, ada persegi lagi, ada jajar genjang, segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi misalkan. Nah, itu. Nah, tangram ini bisa dibentuk berbagai macam. Ini ada pesawat gitu ya. Nah, ini ada kapal misalkan, ini ada rumah. Ya, ini juga bentuk rumah yang berbeda. Nah, bisa diajak main sambil menyebutkan bidang datarnya itu apa gitu. Jadi mereka, oh ini pesawat ternyata yang kepalanya ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian yang bagian depan ini adalah jajar genjang. Nah, kemudian ada segitiga, siku-siku, nah dan sebagainya begitu. Coba dibentuk lain, misalkan dibentuk apa ayam atau angsa gitu ya. Ini dibentuk rumah seperti ini kan, ini bagus gitu. Nah, itu biarkan mereka berkreasi gitu. Ya. Nah, teman-teman, ini saya contohkan
video nanti singkat-singkat, kurang lebih ada 3 video teman-teman. Nanti enggak sampai akhir karena ini rata-rata 7 menit, jadi nanti saya next aja ya teman-teman. Tangannya ke kanan, gara-gara digara-garakan, tangannya ke depan, digara-garakan, tangannya silang, pinggulnya digoyang, lagi ya, tangannya ke atas, halo, tangannya ke bawah, tangannya ke depan, tangannya ditekuk, ulangi, ayo, konsentrasi. Tangannya ke kanan, gerak-gerakan, tangannya ke kiri, digerak-gerakan, tangannya ke depan, digerak-gerakan, tangannya disilang, kakinya dihekak, tangannya ke bawah, disilang, pinggulnya digoyang. Oke, siap, bermain penjumlahan kan? Siap. Ini dengan 1, 2, 3, siap. Siap, lurus, tadi saya lurus. Peraturan pertama. Stop. Peraturan pertama. Tidak boleh melihat ke arah sana. Ya, mengarah ke depan saja. Oke, mengerti? Oke. 1, 2, 3 yang di depan sendiri berlomba. Kalau Bu Siti menentukan penjumlahannya, kamu harus segera mandi. Yang paling cepat menemukan jawaban langsung menuju ke tembok dan ditekuk jawabannya. Siap. Siap, guys. Penjumlahan pertama. 5 ditambah. Siapa yang juara? Alif. Segera ke belakang, Alif. Jangan diambil. Kembalikan. Nabi, Hana, Alena. Kalikan. 3 ditambah 6. 2 ditambah 8. Nabi, oke. Nabi, mundur lagi. Glenn. Siapa tuh? Sekarang sana, melawan Tio. Nah, selanjutnya. Oke, ini contoh bagaimana bisa kita variasi untuk penjumlahan ya. Gitu teman-teman. Oke, yang lain lagi. Sekarang Bunda akan kasih soal buat Rafa dan Resti. Kalau jawabannya benar, nanti boleh dapat hadiah yang ada di dalam balok. Oke, soal pertama untuk Raffasya. 9 ditambah 5 ditambah 1. Ini ada kancing kalau mau dihitung. 9 tambah 5 ditambah 1. Jadi berapa? 2, 4, 6, 7, 8. Aku nggak tahu. Ya, jawaban Anda benar. Ya, sekarang sekarang warna apa untuk hadiahnya? Aku mau pink. Ya, bisa ya. Oke, silakan di tutup. Oke, kita lihat satu video lagi ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Cina. Kali ini kita akan belajar dengan cantik garis. Belajar matematika level 1. Sekarang kita buka yuk. Ini kita akan pakai contohnya kita buka nomor 1. Kotak merah kita pasang dengan kotak yang merah juga.
Contohnya seperti ini. Kita nomor 2 ya. Ada segitiga warna hijau. Kita akan memasang segitiga warna hijau di sini. Apa lagi ya? Ada lingkaran berwarna biru. Kita cari di bawah. Oke, baik teman-teman, itu ya dari saya. Jadi teman-teman memang sangat penting bagaimana kita membelajarkan matematika ini berpusat pada anak ya, anak yang mengalami, yang berproses begitu, dan kita sebagai fasilitator begitu. Nah teman-teman yang saya jumpai ketika tahun kemarin ya, itu kadang murid itu dibiarkan sendiri dan tidak ada perhatian dari mahasiswa. Nah itu tolong dihindari ya. Ketika nanti mengajar matematika, pastikan anak yang teman-teman akan ajar itu pastikan bisa menguasai, dan itu sangat penting. Jadi teman-teman mungkin berfokus pada satu anak atau 2 anak yang kira-kira bagaimana dia penguasaannya, kita dampingi. Setelah dia menguasai, mungkin kita ganti materi begitu. Jadi dipastikan gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada materi-materi yang disampaikan ke anak-anak, ya biarkan dia berproses. Teman-teman tetap mendampingi. Tolong dipastikan bahwa dia bisa bukan karena melihat jawaban temannya, karena kan di situ nanti akan rame ya, rame anak-anak belajar satu dengan yang lain. Mungkin ada yang bagian kelas sudah kelas besar dengan bidang datar, atau ada yang kelas kecil masih belajar angka, baru belajar angka bukan penjumlahan. Nah itu teman-teman juga tolong pastikan didampingi ya. Jadi bukan oh ini ada soal dikasihkan terus mengerjakan bersama, kemudian satu ada yang melirik ke sana, 2, nah itu nanti tidak berproses dengan baik anak itu. Dia hanya copy paste dari temennya. Ya pastikan dia bisa mengerti, memahami. Kalau sudah dijawab, oh sudah penuh dijawab, nah teman-teman coba berinteraksi. Tadi misalkan namanya di situ misalkan Boni tadi ini dapat dari mana? Ya, kamu jawabnya bagaimana caranya. Nah, dia diajak untuk menjelaskan. Nah, teman-teman tolong membantu seperti itu ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan bukan sekedar satu tuntutan Abdimas untuk mendapatkan SKKK, tapi ini sebuah pelayanan juga teman-teman ke masyarakat ya. Saya yakin bahwa teman-teman nanti ketika melayani anak-anak di sana itu ada ini ya pengaruhnya, ada impact-nya kepada anak-anak tersebut. Ya walaupun kecil tapi dia akan berkesan, apalagi kalau dia ketika di sekolah tidak paham atau orang tuanya tidak ngajarin atau temannya juga bahkan mungkin tidak mengajari dia. Nah teman-teman bisa ambil bagian di sana ya. Saya kira itu. Jadi bukan sekedar menjalankan satu proses apa ya, boleh dikatakan satu kewajiban Abdimas, tetapi boleh dikatakan kita memang benar-benar terbeban untuk anak-anak tersebut. Jadi kalau teman-teman misalkan diwajibkan berapa jam, kalau teman-teman bisa datang lebih awal, terus datangnya sampai full, nah itu akan lebih baik. Jadi berikan waktu saat itu, jangan tergesa-gesa ingin pulang dan sebagainya gitu ya, karena teman-teman kan mengajar di situ. Kecuali kalau pembimbing kami dosen pendamping itu kan memang kami ke situ kan apa ya, dia melihat prosesnya di sana, memang tidak sampai full. Kalau teman-teman mahasiswa itu memang harus sampai full gitu ya. 4 jam itu sebenarnya kalau untuk proses ya masih sedikit, masih kurang ya, karena ini dibagi banyak mahasiswa. Jadi kalau teman-teman misal oh ini bukan jadwal saya mau hadir dan itu memungkinkan diizinkan oleh panitia, ya hadir aja enggak apa-apa. Ya asik kok ngajar anak-anak yang ada di TBM itu. Ya, saya kira itu Pak Gun. Terima kasih atas Terima kasih Pak. perhatian teman-teman juga mahasiswa. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Iya, mungkin sambil sebentar ya Pak ya, supaya teman-teman bisa itu. Valeri bisa membantu
Mungkin bisa teman-teman bisa on cam sebentar untuk kita screenshot dulu untuk bukti aja. Biasanya karena Baka atau itu biasanya minta screenshot. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, yang penting ada ya kalau bisa on cam semua ya kalau bisa. Valerie bisa munculkan ini nggak ya? Sebisanya aja Valerie. Mungkin saya tunggu sampai agak banyak yang on cam dulu. Tuh nggak apa-apa deh, 2 menit, 1 menit deh, 1 menit kita tunggu ya. Oke, teman-teman silakan on cam. Roy masih di kampus, Roy. Iya, Pak. Oh, di mana? Di gedung apa, lantai berapa? Oh, lantai 3 ya? Di ki lantai 3, Pak. Oke. Ya, wah, kamu pecinta kampus beneran. Kampus. Oke. Betul banget, Pak. Oke, bisa ya teman-teman ya. Gak apa-apa lah, mungkin sebagian di jalan, tolong dibantu Valerie. Oke, mungkin ada yang mau gaya boleh. Sambil nunggu beberapa yang lagi on cam. 3, 2, 1. Mau sekali lagi? Gaya bebas boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, Oke, cukup udah Pak. ya. Cukup, thank you, makasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, bisa di chat kalau ada yang mau bertanya. Sebentar. Tadi. Oke, tadi ada beberapa yang... Pak, saya Nah, ya silakan. Silakan Roy. ini Pak, untuk nanti alat peraga sama bahan materinya itu dipersiapkan siapa, Pak? Kita yang peserta yang persiapkan atau dipersiapkan oleh panitia? Jadi gini, mungkin saya bantu Pak Iman ya. Saya bantu jawab ya Pak Iman. Jadi begini, kami sebenarnya sudah ada peralatan. Jadi kalau Roy bisa baca dari drive yang saya bagikan, sebentar ya. Itu kita sudah siapkan alatnya Roy. Cuman tadi seperti Pak Iman bilang, kalau teman-teman ada materi yang bisa dipakai di rumah, misalkan sudah ada, ya jangan ngambil dari ini ya, kalau bisa yang sudah ada di tugas kalian atau misalkan apa, saya terbuka, nggak masalah. Cuman tadi kan fokusnya matematika tuh ya, matematika dulu, baru sisa waktunya nanti kalau ada 20, misalkan ada 2 jam gitu ya, berarti mungkin 1 jam tuh matematika dulu, kemudian sisanya baru arsitektur gitu ya. Nah kita juga, oke, ini sebentar ya, masalah jadwal sebentar ya, kita atur lagi ya. Ini barusan ada masalah juga karena yang ngatur jadwal ternyata nggak bisa masuk juga, ada kejebak macet. Oke, jadi materinya tenang aja, kita siapkan. Nanti boleh Roy atau teman-teman menambahkan kalau memang inisiatif mau nambah. Cuman kami nggak punya dana ya saat ini ya, jadi kami tidak bisa memberikan dana untuk membuat alat gitu ya. Itu aja sih. Nanti kalau dan sementara saya nggak berani minjem ke Pak Iman Subekti karena takutnya kalau hilang repot ya. Mungkin sementara ini dulu aja ya. Ini apa? Fokus ke materi yang saya kasih aja dulu ya, gitu ya. Terus juga mungkin malah saya menantang untuk yang teman-teman PGSD yang hari Jumat gitu misalkan bisa ikut. Itu yang menantang adalah ngajarin teman-teman disabilitas netra. Kan belum pernah ya. Sudah pernah belum ya untuk sama Bu Lili Eka Sari? Belum, Pak. Karena Bu Lili masih studi. Oh iya, oke, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit soal alat peraga dan sebagainya. Tadi di samping yang sudah dipersiapkan oleh Pak Gunte dan tim, teman-teman kan mungkin punya adik yang punya tadi kayak Van Tinkers tadi, mungkin punya sesuatu yang bisa dibawa, boleh nanti dibawa pulang lagi untuk mainan mereka, tapi mainan yang bermakna tadi, yang ada sisi matematikanya begitu. Atau teman-teman punya
apa ya, ya yang hubungannya dengan matematika itu kan banyak ya. Fun thinkers itu sebenarnya bagus sekali ketika anak-anak itu diberikan itu. Nah, dulu saya punya, cuman karena saya sudah SMA dan tidak tahu sudah pergi kemana alatnya, ke gudang. Dan itu bagus sekali, anak-anak senang gitu ya, dibuka, dibalik gitu. Dulu kami beli beberapa set, cuman ya sudah, akhirnya nggak nggak kelacak lagi itu. Nah, kalau teman-teman masih ada yang punya di rumah, ya, yang teman-teman memang punya, ya tidak apa-apa dibawa, ya. Itu. Jadi tidak harus menciptakan satu alat peraga yang baru. Tapi kalau memang teman-teman terbeban, oh aku besok misalkan sudah ada materi ini, kemudian aku mau create dengan alat peraga seperti ini supaya dia paham. Atau teman-teman bawa kelereng, atau teman-teman bawa apalah manik-manik untuk ngajarin mereka. Nah, dipersilahkan gitu. Itu malah akan lebih baik ya gitu. Itu Pak Gunte. Terima kasih Pak. Rasanya cukup ya Roy ya. Ini saya sedang bagikan materinya untuk Roy dan teman-teman yang mau soft copy-nya, misalkan untuk baca-baca dulu bisa. Terus rasanya gini, kayaknya nanti bisa koordinasi. Ini kan sekarang sudah memasukkan jadwal dulu ya sebentar ya. Jadi nanti setelah tahu jadwalnya dan koornya nanti kita umumkan. Misalkan koor tanggal sekian, misalkan aja Oswin misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Oswin bilang, oh saya mau nambah ya, nanti Oswin aja yang lapor, ya. Jadi laporkan aja ke Oswin, misalkan contohnya kayak gitu ya. Misalkan ada jadwal yang koordinatornya Valeri atau Valeria, ya. Misalkan tinggal laporkan aja Valeria, saya mau nambah alat ini, gitu ya. Jadi nanti rasanya kita masih bisa di antara waktu 2 jam itu, oh ya saya juga cuma mengingatkan ada waktunya sholat ya. Jadi seharusnya jam 10 sampai jam 11.30 gitu ya. Jadi kalau setengah jam terakhir anaknya udah kabur karena mau sholat, yang cowok terutama, itu kita nggak bisa apa-apain ya. Maksudnya kita nggak bisa stop mereka ya. Nah, buat teman-teman yang muslim juga, saya juga mengizinkan kalau kalian itu nanti bisa balik lagi. Ya, setelah sholat di YPAB, kita ada YPAB siswa budi ada, siswa budi kan hari Rebo ya, jadi nggak masalah. Yang YPAB itu ada musola atau masjid terdekat. Jadi mereka biasanya kalau Jumatan, mereka berangkat, nanti setelah Jumatan kita masih bisa sambung lagi sampai 12:30 gitu ya. Hanya nanti kita menyesuaikan aja dengan warga karena nggak bisa ini ya. Oh iya, tanggal 1 dan 2 juga kemungkinan bisa lebih panjang, bisa lebih pagi ya. Karena kita nggak ada wisuda ya. Nanti saya koordinasi lagi per grup atau nanti di grup WA broadcast nanti kita akan coba kasih informasi detail acara, lokasi ya. Ini barusan udah ya, cukup jelas ya Roy ya. Oke. Barusan ada pertanyaan, ini jadwalnya bertabrakan dengan kelas. Apakah ada surat izin resmi atau kami sendiri yang izin kepada dosen terkait? Ya, jujur, ini Alexandra boleh ngomong sebentar? Dari arsitek atau dari mana ya? Dari PGSD, Pak. Sabtu nggak bisa yang Sabtu? Yang Sabtu sudah penuh tadi, yang Sabtu sama Oke. tadi sudah penuh. Oke, gini, sabar ya. Kami lagi sesuaikan lagi jadwalnya. Jadi Rebo nggak bisa ya. Ini masalahnya karena Rebo barusan Jumat sama Sabtu sudah penuh. Ya, ini saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya nggak bilang ini ada yang kurang jujur ya. Kan saya baru mau buka nih. Baru mau buka ternyata teman-teman, atau gini, kemarin tuh memang kami prioritaskan yang teman-teman PGC untuk ngisi yang Rebo gitu ya. Karena arsitek itu tidak bisa. Ternyata banyak teman yang nggak bisa di hari Rebo ya, karena ada kuliah ya, gitu ya. Alexandra mungkin gitu ya maksudnya ya. Oke, Iya, Pak. sementara gini dulu ya. Nanti saya masih koordinasi sama Mira ya. Kemungkinan kita kuotanya akan kita tambahkan di hari lain ya. Maksudnya yang Jumat Sabtu kemungkinan akan tambah. Tapi kalau ada yang bisa Rebo tolong dibantu, kan nggak mungkin saya mengajar sama Pak Iman berdua sama Bagus ya, sama ada satu dari arsitek namanya Bagus ya. Nanti kalau perlu izin nanti saya coba kita koordinasikan lagi ya. Tapi kami tidak memberikan surat dispensasi pada umumnya ya.
Pada umumnya kami tidak memberikan surat dispensasi. Ya, jadi kalau kalian harus itu mungkin bolos ya. Jadi jadwal jatah bolosnya kan 25%, kalau itu ya berarti terpaksa bolos. Dan ini juga mungkin saya sharing aja ya. Sebenarnya jadwal ini keluar bukan dari saya dan Pak Iman dan tim ya, bukan. Jadi jadwal ini adalah jadwal dari SLB-nya. Jadi kalau kita nawarin mungkin terakhir aja ya buat gambaran teman-teman ya, kan ada ketua hima, ada pengurus dan sebagainya. Jadi kadang-kadang yang saya tawarkan itu misalkan hari Senin sampai Sabtu misalnya gitu ya. Ternyata mereka hanya bisa hari Rebo dan hari Jumat misalnya kayak gitu. Jadi nggak memungkinkan untuk menggeser ke hari Sabtu karena SLB-nya tutup gitu ya. Jadi kenapa kita plot begitu? Itu satu. Kedua, ada aturan dari LPPM bahwa satu hari itu ada rasionya gitu ya. Mungkin sekitar 10 gitu ya. Jadi kalau kami tambah misalkan Jumat dan Sabtu tambah sampai 15 kan nanti saya dan Pak Iman juga kena sanksi ya. Bisa ditunggu dulu sebentar ya, soalnya Mira koordinator yang bagian penjadwalan hari ini harusnya dia ikut, tapi ini barusan ternyata ada masalah. Ada masalah, dia nggak bisa nyampe di rumah dengan tepat, jadi dia masih terjebak di traffic. Ya, mungkin buat Alexandra dan Ivana, Alexandra dan teman-teman yang belum masuk, ya. Oke, mungkin sementara gini dulu, itu di form itu ada tulisan cadangan ya. Masih sempat, masih bisa nggak ditulis di bawahnya aja? Kan saya barusan tambahin kata-kata cadangan. Sorry, mungkin kalau nggak cukup space-nya di sampingnya boleh lah ya, nama NRP. Yang penting dia di situ di hari itu udah bisa masuk ya. Ditulis saja di formnya ya. Di sampingnya juga boleh nama NRP kalau nggak bisa ke bawah ya. Ya, Alexandra maunya hari apa? Tulis dulu aja sebagai cadangan. Ya, tapi jangan mengganggu orang yang sudah ngetik ya. Jadi jangan di-delete, tolong jangan mendelete orang lain ya. Oke. Ya, silakan aja boleh mengisi formnya sekarang. Kita nggak akan lock dulu sampai fix ya. Kelihatannya ada beberapa yang harus dipindahkan karena kuota ya. Oke. Ya, akan harus dipindahkan. Cuman nanti kami coba bicarakan dulu. Oh, berarti banyakan hari Sabtu tanggal 2, kemudian Jumat tanggal 1, oke. Rebonya kosong ya. Oke. Kalau gitu nanti saya bicarakan dulu saya laporkan dulu LPPM. Mungkin yang Jumat tanggal 16 itu bisa tulis di sampingnya aja dulu. Ya, Felicia apa dan sebagainya ya. Masih bisa di situ. Oke, hari Rabu ada kelas Cynthia Karisa, ada kelas Jessica Setiawan. Ini arsitek ya, arsitek nggak bisa masuk Rabu ya, sorry ya. Nggak bisa ya. Nggak apa-apa, kalau nggak gini dulu aja. Mungkin terakhir ya, saya sebelum kami akhiri. Briefingnya, tolong ditulis yang, mungkin saya klarifikasi lagi. Untuk arsitek dilarang untuk hari Rabu. Sudah selesai ya. Jadi untuk arsitek dilarang untuk hari Rabu. Sorry, saya mungkin klarifikasi. Diedit dulu ya. Yang arsitek pindahkan dulu aja hari Rabu. Kecuali tadi yang Bayu sama apa? Itu saya sudah jadwalnya karena kosong ya. Yang ada yang hari Rabu ada kuliah untuk arsitek tidak boleh ngambil hari Rabu karena dilarang sama Pak Roni Ang dan koordinator studio, koordinator kelas dan koordinator Bu Feni, bukan Bu Feni, pokoknya Pak Roni Ang tahu ya, melarang hari Rabu. Oke, kalian pindahkan ke Jumat dan Sabtu yang kosong. Oke, buat yang atau samakan aja semua jurusan, kalau bisa jangan ganggu kuliah lah gitu ya. Tapi jujur aja sebenarnya kalau nanti kuotanya berlebihan banyak, saya nggak akan bisa mewadahi semua kan. Nah itu mungkin kita harus pindahkan jadwal lain. Jadwal tanggal Jumat dan Sabtu yang lain gitu aja. Ke lokasi yang lain ya. Berarti
Yang cadangan ini belum tentu bisa keterima langsung loh ya. Oke. Ya, nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Iman, koordinasi dengan SLB, 2 SLB dan TBM ya. Harap juga follow IG saya. Nanti saya kasih di WA broadcast ya. Ada yang nggak ikut WA broadcast? Mungkin memastikan aja terakhir. Harusnya sudah ikut semua ya, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan terakhir? Terima kasih banyak Pak Iman Subekti atas ini nanti materinya kami izin ya Pak ya. Ini yang sama yang kayak program tahun lalu ya Pak ya, materinya ya. Ada perubahan sedikit Pak. Nanti saya share ke. Oh iya, boleh Pak. Nanti saya mohon di email aja boleh. Iya, PDF-nya aja nggak apa-apa kok Pak. PDF-nya aja nanti kami upload di Google Drive. Jadi teman-teman yang Google Drive tadi itu tetap dibaca dan dilihat ya. Buat tadi yang mau nambah materi dan sebagainya bisa dilihat kita ada soft copy bahan untuk print A4 itu bahan untuk print A4 itu sebenarnya saya sudah print, tapi kalau kalian mau modifikasi sedikit, mau tambahin apa bisa. Kemudian foto-foto tambahan itu hanya foto kegiatan foto-foto penunjang aja kalau ada yang kurang. Oke. Mungkin sementara cukup ya teman-teman. Mungkin Maiklen atau Brian ada yang ditambahin? Atau Maros? Belum ada mungkin Pak kalau dari saya Pak. Oke, thank you Kahim udah membantu juga untuk organize dan merekrut anak-anak merekrut mahasiswa ya. Maros sudah ada Maros? Nggak ikut, nggak bisa. Pak, ada Pak. Oke, ada yang mau ditambahin dari Hima? Mungkin terakhir aja. Maros malu, halo. Maros nggak ada statement dari Hima? Nggak ada? Nggak ada sih Pak, mungkin sementara kayak yang teman-teman PGSD masih ini sih, kayak jadwalnya yang hari Rabu ini. Jadwal ya, cadangan ya. Iya. Gini aja, mungkin mohon, mungkin gini aja supaya gampang ya. Yang arsitek bisa WA Mira ya. Atau semua WA Mira aja dulu, yang cadangan itu mohon diketik aja di Excel itu ya. Tolong diketik di Excel. Sorry, mungkin Excelnya mungkin agak kacau. Mungkin di sampingnya nggak masalah kalau bukan kacau, maksudnya kemarin kan kita nggak antisipasi ternyata jadwalnya semua mentok ya kan. Next time mungkin kami kasih 15 kali ya, terus 11 sampai 15 cadangan kali ya, mungkin kayak gitu. Ya ini mungkin mohon maaf agak sedikit berubah ya. Nah terakhir terima kasih atas partisipasinya. Nanti harap bisa datang salah satu aja ya. Kemudian yang koor nanti kita akan WA chat lagi untuk pembagian tugas dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh terima kasih Pak Iman Subekti dan teman-teman. Silakan boleh leave. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama. Oh iya, jangan lupa ngisi form ya, ngisi itu ya. Yang jadwal harus diisi semua ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin end ya. Makasih ya. Mari.